Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Gumrawi. Saya perwakilan dari kelompok 2. Kali ini kami akan mewawancarai Human Resource Development di PT Adira Finance untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk informasi berikutnya, yuk simak video berikut ini. PT Adira Dinamika Multifinance atau yang lebih dikenal dengan PT Adira Finance merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyediaan pembiayaan konsumen dan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan terkemuka di Indonesia loh. Kali ini, kelompok 2 datang ke salah satu cabang mereka yang berlokasi di Jalan Pangeran Antasari, nomor 107, Jagabaya 3, Kecamatan Wahalim, Kota Bandar Lampung, untuk tanya-tanya langsung dengan HRD dari kantor cabang Adira Finance tentang pemanfaatan teknologi sistem informasi pada aktivitas kerja mereka. Nah, kalau mau tahu apa saja teknologi sistem informasi yang mereka gunakan untuk membantu pekerjaan mereka, yuk simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Ibu, maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami dari Universitas Lampung ingin mewawancari Ibu. Jika berkenan, kami ada beberapa pertanyaan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Gitu. Oke, boleh silakan. Oke, saya awali dari pertanyaan pertama, yaitu PT Adira Finance ini berfokus pada bidang seperti apa ya? Adira Dinamika Multifinance atau yang lebih dikenal oleh Adira Finance itu merupakan perusahaan jasa pembiayaan. Jadi kami membiayai pembiayaan kepemilikan mobil, motor baik baru ataupun second, begitu pinjaman dana dengan menjaminkan BPKB kendaraan, terus ada lagi pembiayaan umroh, pembiayaan barang-barang durable dan masih banyak pembiayaan lainnya. Jadi Adira Finance itu di seluruh Indonesia ada kurang lebih 183 kantor cabang dan 211 anak cabang. Pertanyaan selanjutnya, banyak perusahaan pasti memiliki aset yang diunggulkan setiap perusahaan kan. Untuk PT Adira sendiri, aset apa sih yang paling penting yang dimiliki dalam perusahaan ini sendiri? Aset terpenting bagi Adira Finance itu adalah sumber daya manusia yang ada di dalamnya, atau yang mungkin kita sebut karyawan ya. Jadi karyawan inilah yang nantinya akan menjalankan bisnis perusahaan kami setiap harinya. Jadi kita nggak menggunakan mesin atau alat, jadi yang bekerja itu adalah karyawannya. Jadi kita di seluruh Indonesia itu ada kurang lebih 22.000 karyawan. Jadi pertanyaan selanjutnya, dari banyaknya sumber daya manusia di PT Adira Finance ini, bagaimana sih cara untuk mengelola SDM yang efektif dalam perusahaan? Oke, karena karyawan kita banyak ya, jadi kita memanfaatkan sistem dan teknologi yang ada di perusahaan yang ada. Jadi kan biar lebih mudah ya melakukannya. Jadi itu ada banyak sih sistem dan aplikasi yang kita gunakan itu untuk mengelola karyawan, dari mulai karyawan akan direkrut pada saat karyawan bekerja sampai dengan karyawan resign. Jadi karena banyaknya aplikasi atau sistem yang digunakan, jadi Adira itu ada punya satu sistem yang bernama Smile Apps, aplikasi Smile itu. Jadi dalam aplikasi Smile itu nanti sistem-sistem atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu ada di dalam situ. Jadi bisa dengan mudah, jadi kita nggak perlu install banyak aplikasi, jadi hanya cukup menginstal satu Smile Apps di dalam handphone. Jadi nanti di dalam Smile Apps itu ada employee self service gitu. Jadi karyawan itu nanti kalau mau ngajuin cuti izin, upload master data, kemudian melakukan perjalanan dinas, bahkan sampai karyawan itu nanti resign itu dia pakai yang namanya EES. EES itu ada di dalam Smile Apps, itu aplikasi itu. Kemudian ada lagi Saviori. Nah, Saviori itu biasanya karyawan itu gunakan untuk absen, karena absen di kita itu pakainya online. Jadi nanti absennya itu pakai foto aja sama geotagging. Ada lagi e-recruitment. Jadi e-recruitment itu kita yang biasa dipakai oleh HRD untuk proses rekrutmen karyawan. Jadi calon-calon karyawan itu pelamar itu apply-nya secara online pakai link atau web. Jadi nanti kayak surat lamaran, segala data itu masuk ke kami, ditarik, diproses sampai hire. Gitu, sampai keluar nicknya kita menggunakan e-recruitment. Jadi e-recruitment itu juga ada di dalam Smile Apps itu. Kemudian ada lagi Digilen. Jadi aplikasi ini digunakan untuk kegiatan training karyawan. Gitu. Jadi trainingnya pakai akses di situ. Jadi di situ nanti ada modul-modul ataupun video yang bisa diakses karyawan. Jadi training-training itu bisa untuk pengembangan karyawan gitu kan.
Kemudian ada lagi aplikasi namanya Gboard. Jadi aplikasi ini diakses karyawan biasanya mulai dari hari pertama kerja sampai dengan 2 minggu pertama. Jadi kayak proses onboarding. Jadi dia mengenal perusahaan, apa visi misi, kemudian kita ada kayak lagu ya, ada lagu wajibnya gitu, itu bisa dilihat dari situ sampai jajaran direksi. Jadi nanti dari semua proses yang dia sudah lakukan saat onboarding itu juga nanti ada proses lewat Gboard itu lah. Ada skor minimumnya dia lulus sebagai kayak kalau teman-teman kuliah itu mungkin ospek gitu karena kalau kita kayak ospeknya online gitu pakai aplikasi Gboard. Jadi semua aplikasi yang sudah saya jelaskan tadi itu yang terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia itu semua ada di dalam aplikasi Smart Apps. Untuk aplikasi-aplikasi lainnya pun banyak ya, sampai Adiraku yang untuk konsumen pun ada di situ gitu kan. Baik, kan tadi untuk pengelolaan SDM, sementara untuk pelatihan dan pengembangan karyawannya sendiri menggunakan teknologi sistem informasi juga nggak? Iya betul, kita pakai juga ya tadi yang ada aplikasi Digilen ya. Jadi di situ untuk karyawan kalau ada training ataupun pengembangan itu kita banyakkan pakai Digilen karena banyak banget training yang harus dilakukan oleh karyawan. Jadi kita kan lembaga keuangan tuh diawasi oleh OJK. Nah setiap bulan itu ada training wajib yang harus perusahaan lakukan terhadap karyawannya karena karyawannya banyak dan apalagi tuh trainingnya untuk karyawan lapangan. Jadi kita memanfaatkan aplikasi Digilen itu untuk memberikan training kepada karyawan. Jadi nanti dari absen, kemudian akses modul itu kadang bisa PPT ataupun video, kemudian post-test, sampai dengan evaluasi training itu semua ada di dalam aplikasi Digilen itu. Bahkan nanti reportnya juga bisa ditarik di situ, jadi nggak perlu cek satu-satu melalui aplikasi Digilen. Kalaupun dia perlu training offline, ya nanti juga akan diberikan training offline, tetapi bisa dibilang 70% training kita itu dilakukan secara online melalui aplikasi Digilen. Seberapa efektif sih pemanfaatan sistem informasi tadi yang menggunakan aplikasi Smile itu dalam pengembangan SDM? Sangat efektif sekali ya, karena kan kita karyawannya banyak, terus aplikasinya banyak gitu kan, jadi memudahkan sekali kami ketika menarik report terus ataupun kebutuhan data untuk keperluan meeting ataupun presentasi gitu, jadi sangat mudah sekali. Jadi dan bisa dibilang kami jadi paperless gitu kan ya, karena semua ada di sistem, jadi lebih efektif karena kita hemat kertas. Apakah ada masalah yang dihadapi manajemen PT Adira Finance dalam menerapkan sistem informasi pada pengembangan SDM-nya? Tentunya masalah itu pasti ada ya, tapi kita seperti masalahnya itu misalnya gangguan provider, kayak gitu misalnya maintenance mendesak yang harus dilakukan di jam-jam kerja ataupun yang karyawan yang nggak paham, jadi yang menjalankan sistem itu kan kadang kalau istilahnya gaptek gitu. Nah itu sih biasanya kendala-kendala yang kita hadapi ketika menggunakan sistem. Tadi kita bahas terkait tentang permasalahan. Nah, apakah ada solusi yang diberikan dari PT Adira Finance atau mungkin dari kakak sebagai pihak HRD yang berwenang dalam pengembangan sumber daya manusianya di perusahaan ini? Semaksimal mungkin sih perusahaan akan menempuh langkah-langkah untuk meminimalisir kendala-kendala yang ada ya. Misalnya tadi kalau kayak gangguan provider, dari kita itu pakai providernya nggak cuma satu gitu kan. Jadi ketika satu provider itu gangguan, kita akan beralih ke provider lainnya, jadi tetap berjalan. Terkait dengan maintenance yang dilakukan di jam-jam operasional gitu kan, kita seminimal mungkin untuk lakukan hal itu gitu kan. Jadi biasanya maintenance itu akan dimaksimalkan pada jam di luar jam operasional, misalnya dari jam 9 atau 10 malam sampai 4 subuh gitu, sehingga ketika jam operasional itu sistem bisa digunakan. Kalaupun mendesak banget gitu kan harus dilakukan di jam operasional, itu kita punya business continuity process. Jadi kita tetap bisa melakukan proses di perusahaan dengan menggunakan kayak langkah-langkah cadangan gitu kan. Pasti kita punya cadangan, jadi biar bisnis itu tetap berjalan dan tidak terhenti. Kemudian untuk kayak karyawan ataupun SDM sendiri yang masih gaptek atau terkendala untuk akses sistemnya, kita punya guidance ya. Guidance itu bisa berupa video ataupun bentuk PPT bagaimana sih cara mengakses sistem-sistem itu untuk memudahkan. Jadi belajar dari situ. Oke. Gimana teman-teman, cukup pertanyaan? Cukup. Oke, mungkin cukup Bu sampai
di sini pertanyaan kita. Terima kasih banyak untuk waktunya. Maaf jika mengganggu pekerjaannya sementara, dan semoga PT Adira Finance ini berjalan dengan lancar untuk kedepannya, sukses, dan karyawan-karyawan di sini juga betah untuk bekerja di sini. Terima kasih banyak, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, cukup sekian video wawancara untuk memenuhi tugas proyek ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.